Assalamualaikum. Tepuk semangat. Nah, hari ini kita belajar kembali ya dengan pelajaran agama Islam di kelas 6 ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita hari ini untuk memulai pelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Rama untuk maju ke depan untuk disiapkan doanya. Siap, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hidni ilma warzuqni kana. Allah tambahkan ilmuku dan ketinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya Bapak mau ngecek kebersihan, kerapihan di dalam ruangan sekaligus untuk mengecek kehadiran siapa yang tidak masuk ya. Sekarang perhatikan kanan kirinya apakah sudah bersih dan lihat pakaian penampilan temannya apakah sudah rapi. Ya. Hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Berarti kita hari ini semangat belajarnya ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Hari ini kita belajar tentang hukum halal dan haram. Lihat semua di depan. Hukum halal dan haram. Bapak akan menjelaskan pada tujuan pembelajaran. Ya. Pada materi hari ini, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama. Coba dibaca yang keras oleh Hafiz. Ya, baca yang keras tujuan pembelajaran. Ya. A. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami, mengidentifikasi, dan menerapkan konsep hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Ya. Tujuan pembelajaran yang tadi dibacakan oleh Hafiz adalah kalian mampu memahami serta mengidentifikasi ya dan menerapkan konsep pada hukum halal dan haram. Sekarang selanjutnya Pak Ahmad mau tanya sama Adril Akbar. Kalau halal itu apa sih artinya menurut Adril? Makanan yang makanan yang boleh dimakan. Ya, berarti itu ya artinya. Selanjutnya razik. Kalau haram itu apa sih menurut razik? Makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Tepuk tangan untuk razik. Ya. Itu. Tepuk tangan juga untuk Adril Akbar. Ya. Berarti
kita belum masuk pembahasan materi, kalian sudah memahami ya arti hukum halal. Bahwa halal itu menurut ajaran Islam, ya, menurut Quran dan hadis, bahwa makanan atau minuman yang boleh dimakan sesuai berdasarkan syariat Islam. Apa itu syariat? Aturan yang berlaku tertulis ya di dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan haram artinya adalah yang tidak dibolehkan dimakan ataupun diminum oleh orang Islam. Karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik, kita lihat pada video materi pembelajaran kita ya. Disimak baik-baik, jangan ada yang berbicara. Ya, baik. Lihat lagi selanjutnya. Ya. Oke. Hukum halal dan haram. Tadi kita lihat pada video materi pembelajaran hari ini ya mengenai memahami konsep halal dan haram. Tadi sudah dijelaskan oleh Azril Akbar dan juga oleh Razik ya bahwa yang halal dan haram itu dapat kita bedakan ya, terutama dalam cara mengolah proses ya ketika pada saat hendak dimakan ya, kandungannya, prosesnya seperti apa itu harus diperhatikan. Namun ya ada penjelasan yang lebih mengenai ya makanan yang halal bisa menjadi haram itu disebabkan kenapa? Satu, yang kita jarang ketahui pada saat kita pergi ke pasar belanja membeli seekor ayam ya, pada lehernya itu dipotong atau disembelih tidak sesuai dengan syariat. Ya, itu ada caranya. Makanya yang tadinya halal semulanya halal menjadi haram. Itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian kalau sudah memahami pada materi pembelajaran kita hari ini, ya Bapak mau tanya kembali kepada Habibi. Coba sebutkan satu contoh makanan halal yang diketahui Habibi. Daging ayam. Apa? Daging ayam. Daging ayam. Betul apa salah? Betul. Kemudian yang kedua, lubna. Coba sebutkan satu contoh makanan yang haram. Daging babi. Betul apa salah? Betul. Sekarang Bapak mau tanya. Kan yang halal bisa menjadi haram. Kalau daging ayam sebelumnya dipotong-potong, disembelih. Ayam kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah bisa jadi haram tidak? Bisa. Yaitu karena prosesnya. Kecuali yang haram akan tetap menjadi haram. Tidak bisa namanya seekor babi dipotong menyembelih atas nama Allah kemudian disantap oleh kita. Gak bisa. Karena ya aturannya seperti itu. Makanya kita harus hati-hati kalau dalam belanja. Minimal kalau kita tidak ketahui apakah disembelihnya sudah menyebutkan nama Allah, perhatikan cara penyembelihannya. Misal, leher ayam itu kan panjang ya. Leher ayam panjang. Kalau dipotongnya itu di dekat bagian kepala, itu sudah pasti sesuai dengan syariat potongannya. Tapi kalau dipotongnya atau disembelihnya di paling bawah dekat bagian badan, nah itu berarti tidak sesuai syariat. Makanya harus diperhatikan ya, ayah atau ibu kita, bahkan kita sendiri kalau belanja
ayam di pasar, hati-hati ya. Jangan sampai salah memilah dalam apa namanya? Memilih ya hukum halal ya ketika saat hendak belanja. Bisa pahami? Selanjutnya Bapak akan berikan tugas. Setiap kelompok ya, ini sudah dalam keadaan dipotong-potong, boleh ditulis, boleh dalam bentuk gambar ya. Tugasnya adalah membuat 3 contoh makanan halal dan haram ya, nanti akan ditempelkan di papan tulis. Bisa pahami? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, Bapak akan bagikan. Cut. Pindah ke depan. Pindah ke depan sih. Baik. Tugasnya adalah LKPD kelompok kalian membuat 3 contoh makanan ataupun minuman. Ya, boleh digambar, boleh ditulis. Yang halal dan haram. Ya, setelah menempelkannya nanti akan ada polling. Ya, dipilih seleksi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berkelompok, tapi satu-satu untuk ditempelin ya di papan tulis. Setelah itu nanti akan kalian jawab di bangku masing-masing setelah menempelkan semua ya. Semua kelompok harus ditempelkan. Nanti akan dijawab mengapa hukum halal itu sangat penting bagi kita. Itu nanti dijawab oleh setiap kelompoknya, ditulis ya. Sekarang maju kelompok 1 ke depan untuk ditempelkan. Yuk, nilainya. Kira-kira kategori yang halal atau haram yang mana? Ayo, jangan nama. Gambar apa itu? Babi. Ya, terus lanjut. 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 Lanjut, kelompok yang kedua. Tunggu sebanyak-banyak. Tempelin aja. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Ayo maju dan tempelkan.
Yang sudah kembali duduk lagi. Jawabannya adalah kepatuhan terhadap ajaran agama. Hukum halal sangat penting karena merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi atau dilakukan oleh umat Islam. Dengan mengikuti hukum halal, seorang muslim dapat menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama dan menjaga keseimbangan spiritual antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan fisik dan mental. Makanan dan minuman yang halal tidak hanya terkait dengan kepatuhan agama, tetapi juga mencakup aspek kesehatan. Produk halal cenderung mematuhi standar tertentu dalam pemrosesan dan pengawetan yang lebih aman dan sehat. Oleh karena itu, memilih yang halal juga membantu menjaga kesehatan tubuh dan mental. Jawabannya adalah meningkatkan kepercayaan dalam transaksi. Dalam masyarakat, kepercayaan menjadi hal yang sangat penting. Dengan memastikan bahwa suatu produk atau jasa halal, konsumen merasa lebih yakin dalam membeli dan mengonsumsinya. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dalam hubungan bisnis, memperluas pasar, serta membantu menjaga integritas dan etika dalam perdagangan. Alhamdulillah hari ini semua sudah terjawab ya dari 2 pertanyaan yang Bapak berikan sebagai tugas LKPD kelompok kalian. Selanjutnya mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak ya ada 5 dan isian ada 5 soal. Itu dikerjakan ya nanti pada saat kalian ya pulang ke rumah untuk dijadikan tugas PR. Paham ya? Kemudian pada kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa mengenai hukum halal dan haram itu sudah jelas ya, terutama berkaitan mengapa halal itu sangat penting. 1, mengenai apa tadi yang pertama? Iya, yang kedua tadi apa? Mengenai kesehatan. Yang ketiga tadi apa? Mengenai transaksi pada proses jual beli, itu harus diperhatikan baik-baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mau tanya, apakah hari ini kalian senang belajar dengan Bapak? Alhamdulillah. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Untuk mengakhirinya coba sekali lagi untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, ya. Selanjutnya disiapkan doanya. Sebelum disiapkan doanya dirapikan dulu, ya. Kemudian dipakai tasnya dan dipimpin doanya.